Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Bocah yang terseret arus air selokan di Air Kuning ditemukan meninggal di Pantai Wayame. Fairuz Rabani, anak laki-laki usia 6 tahun yang dilaporkan terseret arus selokan di Dusun Air Kuning, Serimau, Kota Ambon, pada Selasa 18 Oktober 2022 ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan setelah 4 hari pencarian dilakukan tim SAR gabungan, tepatnya pada Jumat 21 Oktober 2022. Demikian disampaikan Kepala Basarnas Ambon Mustari Sabtu 22 Oktober 2022. Mustari menjelaskan korban ditemukan di perairan Teluk Ambon atau lebih tepatnya di Pantai Wayame, Kecamatan Teluk Ambon. Korban ditemukan dengan kondisi yang sudah tak bernyawa oleh salah seorang warga desa Wayame. Ia tewas mengambang pada Jumat 21 Oktober 2022. Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya segera tim SAR gabungan menuju ke lokasi penemuan. Korban pun langsung dievakuasi. Setelah diidentifikasi tersebut, SAR pun menghubungi keluarga dari Fairuz Rabani. Setelah dipastikan, korban akhirnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui Fairuz Rabani terpeleset lalu terseret arus selokan pada Selasa 18 Oktober 2022. Peristiwa di Dusun Air Kuning, Serimau, Kota Ambon itu saat hujan deras. Saat itu Fairuz tengah bermain di samping selokan dekat rumahnya. Tribuners, kapal berisi minyak tanah di Tulehu hangus terbakar. Satu unit kapal pengangkut bahan bakar minyak BBM terbakar di pelabuhan Speedboat Kabau di Dusun Mamoking, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. KM Sayang Salsabila itu terbakar sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, Kamis 20 Oktober 2022. Api berasal dari karburator mesin kapal yang coba dihidupkan. Kapten KM Sayang Salsabila Samsudin mengatakan kebakaran terjadi di dek kapal. Saat melihat api, Samsudin yang sebelumnya berada di kamar mesin berlari mencoba membantu memadamkan api. Sayangnya api cepat menyebar dan menghanguskan kapal. Beruntung api tidak melebar ke kapal yang lainnya. Sementara itu, Kapolsek Salahutu AKP Lamaru mengatakan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun 2 ABK KM Sayang Salsabila alami luka bakar di kaki. Sementara kerugian material yakni 1 unit kapal beserta isinya dan 35 ton minyak tanah. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, optimalisasi destinasi wisata, anak muda Ambon bakal dibina jadi atlet para layang. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengaku bakal membina anak muda menjadi atlet para layang untuk mengoptimalisasi wisata Bukit Para Layang Ruhatu di Desa Airlow, Kecamatan Nusaniwe. Hal ini ia sampaikan menyusul adanya aksi eksplorasi Bukit Para Layang Ruhatu oleh atlet para layang asal Manado Adi Gacho di Nusaniwe Festival Jumat 21 Oktober 2022. Dikatakannya untuk mendapatkan atlet para layang memang terbilang susah.
Sebab para layang sendiri adalah cabang olahraga yang cukup ekstrim. Namun menciptakan atlet asal anak daerah memang tetap harus diupayakan agar ke depan nantinya jika ada festival seperti ini tidak perlu lagi datangkan atlet dari luar daerah. Bahkan pemerintah Kota Ambon siap untuk nantinya membentuk komunitas sebagai wadah bagi atlet-atlet para layang di Kota Ambon. Diberitakan sebelumnya, warga desa Erlo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon menggelar Nusaniwe Festival di Bukit Paralayang Rohatu. Dalam festival yang bertajuk Rotu Negeri Nusaniwe itu ditampilkan sejumlah pentas seni dan budaya. Di antaranya paduan suara Jemaat Nusaniwe, Ailo dan Eri, Toto Buang, Katreji, dan Satali, Orlape, Sahure Kareka, Tari Laor, Tari Lenso, dan Cakalele. Ada pula aksi memukau eksplorasi langit di Bukit Paralayang Rohatu oleh salah satu atlet paralayang asal Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Adi Gaco. Kita sebenarnya punya di Lanut Patimura. Mereka kan terbiasa dengan ini. Nah, saya bilang tadi ke Bapak Raja Nusaniwe, tolong dikoordinasikan dengan Lanut, kerjasama dengan mereka, kita bina putra-putri kita yang, pemuda-pemudi kita yang ya nyalinya besar untuk olahraga para layang ini. Dan ini termasuk ekstrim. Pastinya kan harus ada dari Kota Ambon juga harus punya ya. Harus punya. Bila perlu nanti kita, ya kalau bisa dikembangkan, kita bikin klub para layang Kota Ambon. Itu sudah diinisiasi oleh Lanut sebenarnya. Tinggal kita koreksikan. Saya ya dalam waktu yang terbatas banyak hal yang mungkin tidak bisa saya bikin. Tapi saya yakin kalau pemimpin berikutnya dia punya minimal goodwill untuk ini, Ambon ini luar biasa. Ya. Tribunnews Walang Pasir Putih, lokal wisata romantis di Teluk Ambon. Ada lagi sudut romantis di Teluk Ambon, terhitung 13,2 km dari 0 km kota berjuluk manis ini. Ada Walang Pasir Putih, tepat di Jalan Syarana Mual, kawasan Batu Koneng. Landscape Teluk Ambon dan rimbun pepohonan meneguhkan resto berkonsep lokal wisata itu. Gazebo beratap rumbia tanpa bangku serta interior begitu menyatu dengan konsep yang dibawa. Pengelola juga membangun jembatan kayu ke arah laut yang bakal asik jadi sudut foto. Fasilitas tersebut tentu akan sangat romantis saat senja datang. Sajian kuliner boleh dijajal. Pengelola menyediakan 3 stand khusus, yakni stand ikan bakar sultan, bakso, dan rujak khas Ambon. Tentu tidak hanya itu, juga tersedia aneka menu berat hingga ringan. Di antaranya ada nasi goreng, sup, ayam lalapan, ayam penyet, dan tempe penyet. Kemudian ada burger, sate taichan, hingga chicken stick. Beragam jus melengkapi sajian makanan itu. Walang Pasir Putih mulai dibuka pada pukul 10 pagi hari sampai pukul 10 malam hari. Pengunjung bisa menikmati indahnya berwisata di Teluk Ambon. Epen Tamher selaku pengelola memastikan Walang Pasir Putih recommended, karena selain kuliner, kenyamanan juga menjadi fokus. Dijelaskannya, Walang Pasir Putih juga menerima paket resepsi nikah, pesta ulang tahun, dan acara keluarga. Bagi wisatawan, Walang Pasir Putih juga menyediakan pusat oleh-oleh khas Maluku. Sempat terhenti, akhirnya ruas jalan rusak di Dusun Sehe, Pohon Durian, Pulau Buru di aspal.
Ruas jalan rusak sepanjang 950 meter di Dusun Sehe, Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, kini sudah diperbaiki. Meski pengaspalan belum sepenuhnya dilakukan, namun sudah mencapai 750 meter dari total keseluruhan 950 meter. Kontraktor proyek Halim Mukadam menyebutkan pengerjaan masih tersendat disebabkan kerusakan salah satu unit alat berat. Selanjutnya, pengerjaan akan dilanjutkan setelah alat berat berfungsi kembali. Dalam kesempatan itu, Mukadar juga berharap Dinas Pekerjaan Umum Buru membuat kontrak perubahan menyusul kenaikan bahan bakar minyak serta bahan baku aspal. Sehingga Mukadar meminta Kadis PU Buru untuk segera membuat CCO untuk mengatasi sejumlah masalah tersebut agar pekerjaan itu berjalan lancar. Diketahui proyek perbaikan jalan rusak tersebut sempat dihentikan selama lebih dari sepekan. Sebelumnya, pekerjaan sempat dihentikan sesuai instruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 22 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.